Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nidewa Imadit Windira, NIM 2022-09066, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Putu Gredili Setiawan dengan NIM 2022-0904 dan Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Purwasidanda Prananda dengan NIM 2022-0909. Di sini kami mendapatkan materi manajemen kepemimpinan, yang dimana kami akan mewawancarai SMP Kusumasari Denpasar. Hai everyone, jadi saya akan menjelaskan latar belakang dari manajemen kepemimpinan, di mana manajemen kepemimpinan adalah seorang pemimpin yang mampu memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum terjun menjadi seorang pemimpin baik di organisasi maupun individu. Apa sih itu kepemimpinan? Jadi kepemimpinan terkadang dipahami sebagai sekedar kekuasaan untuk menggerakkan orang lain. Ada beberapa faktor yaitu dapat menggerakkan orang lain, yaitu sebagai ancaman, penghargaan, otoritas. Jadi pengertian lebih luas daripada kekuasaan, karena kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi orang, bukan sekedar melakukan apa yang diinginkan atasan tersebut. Oleh sebab itu, kita seorang pemimpin harus bisa memimpin dan manage waktu terutama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan dan manajemen menurut SMP Kusumasari Denpasar. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang kompleks di mana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan dan mencapai visi, misi, dan tugas atau objektif-objektif yang dengan itu membawa organisasi lebih maju dan bersatu. Kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan adalah suatu proses bagaimana menata dan mencapai kinerja untuk mencapai keputusan seperti bagaimana yang diinginkannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan mengenai manajemen kepemimpinan. Ada beberapa strategi di sekolah ini berjalan sesuai kurikulum yang sudah ada di sekolah ini atau terbentuk di sekolah ini. Dan di sekolah SMP Kusumasari Denpasar ini masih menggunakan kurikulum K13 dan belum menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Kalau tidak diadakan kurikulum tersebut, tidak akan berjalan sesuai alurnya, atau istilahnya tidak ada manajemen kepemimpinan di sekolah ini yang bertahan demi tahap yang dilaluinya. Maka dari itu, kurikulum akan selalu ada pastinya, dan kami akan secepatnya menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem administrasi di SMP Kusumasari Denpasar. Yang pertama untuk sistem SPP. Untuk kelas 7 dan kelas 9 dikenakan biaya sebesar 150.000 per bulan. Untuk kelas 9 dikenakan biaya sebesar 250.000 per bulan. Nah, administrasi untuk masuk awal atau bergabung awal di SMP Kusumasari Denpasar ini dikenakan biaya sebesar 2,5 juta. Kemudian dikenakan biaya pembayaran buku sebesar 15.000 sampai 20.000 per bukunya. Kemudian strategi dan konsep manajemen kepemimpinan di sekolah ini. Sekolah ini tidak mengedepankan atau memilih siswa yang nilainya rendah ataupun memilih jarak tempuh ke sekolah itu, melainkan sekolah ini lebih mengedepankan memasang baliho serta menyebarkan brosur-brosur ke sekolah-sekolah agar dapat bergabung ke SMP Kusumasari Denpasar ini.
Nah, lalu SMP Kusumasari Denpasar ini memiliki beberapa strategi kepemimpinan. Yang pertama, kurikulum SMP Kusumasari ini masih menggunakan kurikulum K13. Nah, jika tidak menggunakan kurikulum K13 tersebut, maka akan tidak berjalan sesuai dengan alurnya. Maka dari itu, kurikulum K13 ini pasti selalu ada. Dan SMP Kusumasari Denpasar ini berencana untuk mengubah kurikulum K13 tersebut menjadi kurikulum Merdeka Belajar.